Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Pada video hari ini saya akan menyampaikan pengertian, pemahaman, dan refleksi saya mengenai nama Allah yang kita sembah. Allah menyatakan dirinya secara umum dan secara khusus. Secara umum, Allah menyatakannya melalui karya ciptaannya, langit, bumi, dan segala isinya. Allah menyatakan dirinya melalui manusia, khususnya melalui hati nuraninya. Dan Allah menyatakan dirinya di dalam sepanjang sejarah alam ini, bumi ini, umat manusia. Supaya manusia mengetahui bahwa Allah ada. Dan Allah menyatakan dirinya secara khusus melalui mimpi, penglihatan bagi orang-orang tertentu, melalui firman Tuhan yang dinafaskan oleh Roh Kudus kepada para penulis Alkitab, baik nabi, rasul, dan yang lainnya, untuk manusia mengenal Allah yang disembahnya secara pribadi. Dan Allah menyatakan dirinya juga lebih khusus lagi melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Supaya manusia memiliki hubungan yang intim dengan Allah dan memanggilnya dengan panggilan Bapa di surga. Tentulah tujuan dari pengenalan kita akan Allah merupakan hidup yang kekal. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Mengenal Allah dan mengenal Tuhan Yesus merupakan kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita melanjutkan pemahaman kita mengenal Allah melalui namanya. Melalui namanya, nama yang dinyatakannya, tentulah di sana berkaitan dengan naturnya, atributnya, dan karyanya. Artinya di balik nama yang disampaikan, yang dituliskan, dan yang dinyatakan kepada kita, kita semakin tahu, semakin kenal naturnya Allah yang kita sembah. Kita semakin tahu dan semakin kenal karakternya Allah itu sendiri. Dan kita semakin tahu dan semakin kenal karya-karyanya. Dengan demikian, nama itu melekat pada diri Allah dan diperkenalkan kepada kita. Itulah sebabnya Tuhan mengendaki kita untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dalam doa, dalam proklamasi iman, di dalam penulisan, di dalam percakapan, kita bisa memanggil dan menyebut nama Tuhan. Karena kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau sembarangan, asal-asalan, dan di dalamnya ada keinginan daging, keangkuhan hidup, tentu itu Tuhan menyatakan salah kepada kita. Tuhan menyatakan namanya di dalam Alkitab. Nama yang pertama kita kenal adalah Elohim. Lalu selanjutnya Yahweh. Dan kemudian Adonai. Ini ada di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Baru kita mengenalnya dengan nama Theos, Logos, Bapa, Anak Allah, Roh Kudus. Tentulah kita perlu menggali temukan prinsip dasar apa yang ada di dalam dan yang melekat pada namanya. Elohim yang menggambarkan kepada kita nama Allah yang maha tinggi, yang transenden, yang tak terhampiri, yang berdaulat mutlak, yang menyatakan dirinya. Elohim itu menggambarkan keberadaan Allah yang esa, namun lebih daripada dua pribadi. Yang kalau kita baca berdasarkan ajaran Alkitab Perjanjian Baru, maka kita menyadari bahwa itu berkaitan dengan Trinitas. Elohim
Allah yang Esa, 3 pribadi. Allah yang maha dalam segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itulah pernyataan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan, menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dari tidak ada menjadi ada. Dan dengan firman-Nya, segala yang diciptakannya baik. Dengan nama yang ada, seluruh karakter keberadaannya dinyatakan baik. Teratur, indah, harmonis dalam sistem kehidupan yang sungguh-sungguh baik bagi kemuliaan dirinya. Dan selanjutnya, setelah kita memahami nama Elohim yang menunjukkan keberadaannya, kita juga diperkenalkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa nama Yahweh. Eye, Asher, Eye. Aku adalah aku. Nama yang kita panggil, kita sebut, kita sering ucapkan di dalam konteks kita kini, yaitu YHWH, Yahweh. I am who I am. Yang menggambarkan keberadaan namanya yang menunjukkan dia berdaulat. Dia ada sebagaimana adanya. Dia ada cukup pada dirinya, self-sufficient. Dia ada di dalam segala sesuatu, berada di dalam naungannya, kekuatannya, dan segala seluruh natur atributnya. Yahweh di dalam konteks Israel itu menggambarkan tentang Tuhan yang berjanji. Dan tentunya ini berkaitan juga di dalam keimanan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Yahweh, Tuhan yang berjanji. Allah yang tak terhampiri menyatakan dirinya, berbicara kepada manusia, sehingga manusia mengenalnya secara pribadi, terbangun relasi pribadi oleh karena dia menyatakan dirinya. Ini hal yang penting sekali untuk kita pahami. Nama Yahweh, nama Tuhan yang dinyatakan kepada kita, melekat padanya, berkaitan dengan keberadaannya yang satu-satunya dan tidak ada yang lain seperti dia. Yahweh, tidak ada yang lain. Itu sebabnya nama ini tidak boleh dinajiskan, artinya tidak boleh disandingkan atau bersamaan dengan nama-nama dewa-dewa atau sesembahan dari orang-orang kafir pada zaman Perjanjian Lama. Bahkan di dalam konteks kekinian, memang tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain. Yahweh yang membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir, yang memberikan hukum Taurat, yang memberikan tanah perjanjian, yang menyatakan kemenangan, yang menegakkan kerajaan Israel di bawah pemerintahan kerajaan Allah, yang menyatakan kehendaknya melalui para nabi, para imam, dan raja-raja untuk menegaskan siapakah Yahweh. Tentu nama ini menjadi nama yang kudus, nama yang dikhususkan untuk orang-orang kudus, orang-orang yang dikhususkan bagi kemuliaan namanya. Dan yang ketiga adalah Adonai, nama yang menggambarkan penyelamatan, kepemilikan, dan yang membawa pulang orang Israel dari perbudakan atau pembuangan di Babel. Nama ini menjadi nama yang penting untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, untuk memanggil nama Allah. Mengapa? Karena orang Israel takut salah menyebut dan menulis dan memanggil nama Yahweh. Karena di dalam konteks zaman mereka, bahkan di dalam konteks kehidupan rohani mereka, mereka seringkali menggunakan nama Yahweh, memanggil nama Yahweh disandingkan dengan dewa Baal, Asitoret, dewa-dewa yang lain yang ada di tanah Kanaan. Dan Tuhan bukan hanya murka, Tuhan menghukum orang Israel karena kesalahan ini.
karena rasa takut, rasa gentar, dan trauma keagamaan atau kondisi sosial religius mereka yang sangat mengkhawatirkan akan penggunaan nama Yahweh, Tuhan menyatakan dirinya dengan panggilan Adonai, My Lord, Tuanku, yang menjadikan Israel milik kepunyaannya. Nah, nama-nama yang saya sebutkan tadi, Elohim, Yahweh, Adonai, nama-nama yang nyata ada di dalam Alkitab. Kita bisa baca dari Kejadian pasal 1, Keluaran pasal 3 ayat 14, dan juga kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Kita bersyukur karena Tuhan kita menyatakan namanya secara khusus untuk kita mengenalnya secara khusus. Orang dunia, bukan umat Tuhan, pasti sembarangan menyebut, memanggil nama Tuhan. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Dan berikutnya kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Baru, Allah menyatakan dirinya secara khusus, memperkenalkan dirinya, walaupun ditulis dalam bahasa Yunani koine dan memanggil Allah dengan tulisan theos, namun Tuhan Yesus dan penulis Alkitab tentunya menyampaikan satu pernyataan memanggil nama Allah dengan satu konteks relasi pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita mengetahui di dalam tiga pribadi ini, pribadi yang Esa adanya, Allah yang Esa adanya, Bapa sumber, perencana, dan yang menyatakan kehendak kepada Anak. Anak, pelaksana, eksekutor, dan yang mengerjakan keselamatan. Dan Roh Kudus, roh yang menerapkan, menyatakan hidup dan kehidupan. Di dalam Perjanjian Baru, nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, tiga pribadi yang bersama-sama menyatakan keberadaan Allah. Tentu kita tahu ada penekanan tentang kebenaran, hidup, terang, penolong, penghibur, penasehat, gembala, dan sumber. Dan banyak lagi yang berkaitan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya orang-orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, yang sudah percaya kepada Kristus, yang menikmati dan mengalami keselamatan oleh karena karya Kristus di atas kayu salib, kematian dan kebangkitannya, mereka sajalah yang dapat dilayakan memanggil Elohim, Yahweh, Adonai dengan panggilan Bapa. Dan kita yang percaya kepada Kristus dengan memanggil Allah dengan panggilan Bapa, maka kita memberikan diri sebagai milik kepunyaannya. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Bapa bukan Anak dan bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa dan bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa dan bukan Anak. Ketiganya yang Esa, setara, sehakikat. Inilah panggilan yang intim, secara khusus, secara pribadi, bagi umat Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, orang Israel, umat Tuhan, pernah dinyatakan oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Dan kita tahu bahwa Allah menyatakan diri sebagai Bapanya. Di dalam Perjanjian Baru, kita memanggil Allah dengan panggilan Bapa di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Dan ini tentu bukan hanya untuk orang Israel, orang Yahudi, bahkan bukan untuk satu ras, satu zaman, atau untuk orang-orang yang pada waktu itu saja, tetapi ini juga untuk semua orang di sepanjang abad, di segala tempat, untuk orang-orang pilihan umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan pengertian dan pemahaman itu, kita mengenal siapakah Allah kita dengan namanya yang ajaib. Nama yang ajaib. Terlebih khusus kalau kita berbicara tentang satu pribadi dari tiga pribadi
Allah yang Esa, yaitu pribadi Yesus Kristus. Anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia ini dan dipanggil namanya Yesus, Yosua, Juru Selamat. Juru Selamat yang ditetapkan oleh Allah untuk mati di atas kayu salib dan menyatakan kemenangan atas maut dengan kebangkitannya. Yesus namanya. Yesus orang Nazaret. Karena ada banyak nama Yesus di zaman itu. Dan nama Yesus adalah nama yang melekat pada satu jabatan nama, yaitu Kristus. Kristus artinya yang diurapi, Mesias dari Allah. Itu sebabnya kita harus lengkap memanggil, menyembah, memuliakan Yesus Kristus. Karena banyak Yesus, tapi tidak ada yang disebut Kristus, kecuali Yesus, anak Daud, anak Abraham, Yesus, keturunan yang secara covenant dinyatakan, Yesus nama yang diberikan oleh malaikat, yang diberikan nama kepada pribadi yang berinkarnasi ini, dan namanya bukan hanya bicara Yesus saja, Yesus Kristus yang diurapi, Mesias yang menyatakan dirinya. Tidak ada satu orang yang memiliki 3 jabatan, raja, nabi, imam. Kemesiasan Yesus. Jadi Yesus Kristus itu nama yang menggambarkan juru selamat dan Mesias. Dia adalah Kristus. Tuhan dinyatakan kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, hari ini telah lahir di kota Daud Tuhan. Tuhan menggambarkan suatu kepemilikan. Kurios, Adonai, nama yang melekat pada pribadi Yesus. Pada pribadi Yesus Kristus. Itulah sebabnya secara khusus, secara spesial, anak Allah, pribadi kedua dari Allah yang Esa, menyatakan satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kepadanya kita beroleh keselamatan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya nama Yesus saja, bukan nama yang lain, tetapi namanya lengkap, Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dengan demikian, kita tahu siapakah penebus kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Juru selamat yang diurapi, pemilik hidup kita. Karena kita sudah dibayar lunas oleh nyawanya, darahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Terlebih khusus berkaitan dengan nama Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus ini sungguh penting untuk kita pahami. Kita mengerti. Di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita tahu bahwa ada terminologi istilah pengantara atau mediator. Dialah sang anak, anak Allah. Karena melaluinya segala sesuatu diciptakan, dipelihara, dan ditebus. Yesus Kristus dipanggil, disebut sebagai pengantara. Pengantara satu-satunya, mediator satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tak mungkin ada manusia yang mengantarai Allah menciptakan segala sesuatu, kecuali anaknya. Dan tidak ada yang dapat menebus manusia yang berdosa, kecuali anaknya. Dan melalui mediator ini, kita memiliki hubungan kembali dengan Allah, kita memiliki relasi lagi, berdamai lagi dengan Allah. Yesus Kristus Tuhan kita adalah mediator satu-satunya dan tidak ada yang lain. Selain itu, yang menarik lagi di dalam seluruh ajaran Alkitab adalah berkaitan dengan firman, Sang Logos, firman, kebenaran. Aku adalah jalan,
kebenaran, dan hidup. Kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Bapa adalah kebenaran. Dan ini berkaitan dengan logos, nama yang melekat pada naturnya, atributnya, dan karyanya dari pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Logos, Sang Firman. Firman itu menjadi manusia. Firman itu bertambah natur kemanusiaan. Firman itu menyampaikan firman. Firman yang ada pada dirinya, yang dirinya sendiri adalah firman. Sang Logos, firman. Dan tidak ada yang lain yang di dalam kebenaran firman-Nya segala sesuatu ada dan diinternalisasi kebenaran-kebenaran firman-Nya di alam semesta oleh Roh Kudus, roh kebenaran, roh yang memberikan iluminasi kepada manusia untuk mencari kebenaran. Inilah Logos. Dan yang penting lagi, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah mengenai pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Mediator yang adalah Logos itu adalah ego eimi. Ego eimi itu artinya aku adalah aku. Sebagaimana yang dinyatakan Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14. Dinyatakan di sana bahwa Eye aser eye. I am who I am. Dengan demikian, kita bisa menyaksikan dan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Yahweh. Atau setidaknya kita memahami Yesus Kristus setara sehakikat dengan Yahweh. Allah yang berjanji, Tuhan yang berjanji. Di perjanjian lama, Tuhan berjanji. Di perjanjian baru, Tuhan berjanji. Di perjanjian lama, Tuhan berjanji dan menyatakan janjinya melalui firman-Nya. Di perjanjian baru, Tuhan menyatakan janjinya melalui dirinya langsung mati di atas kayu salib, bangkit mengalahkan maut. Ego eimi. Tuhan Yesus menyatakan dirinya ego eimi, Yahweh. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah terang. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah roti. Aku adalah pintu. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar. Pernyataan Tuhan ini yang menjelaskan namanya I am, ego eimi yang ada pada dirinya, itu menunjukkan dia adalah pribadi yang setara sehakikat dengan keberadaan yang ada pada diri Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, namanya ajaib. Namanya nama yang harus kita sembah, kita puji, kita agungkan selama-lamanya. Kiranya penjelasan, pengertian, dan pemahaman kita yang saya sampaikan secara singkat, padat, dan jelas ini memberikan kepada kita dorongan dan tuntunan. Yang pertama, mari kita menyembah Tuhan dengan benar, dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus satu-satunya pengantara. Yang kedua, mari kita sama-sama mempertinggikan namanya dalam seluruh aspek hidup kita. Memuliakan namanya dalam seluruh apapun yang dinyatakannya. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Seperti juga yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 tentang doanya. Untuk kita bersatu di dalam namanya, nama yang sudah dinyatakannya. Ketiga, mari kita bersaksi secara pribadi kepada orang dunia bahwa hanya ada satu nama, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mana di dalamnya ada keselamatan, ada penebusan, dan ada pengampunan. Dengan demikian kita menjadi milik kepunyaannya dan hidup kekal mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita. Amin.